Sobat LTS, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas salah satu asas dalam hukum lingkungan, yaitu asas in dubio pro natura. Mungkin diantara kita sering mendengar pernyataan bahwa apabila hakim memiliki keraguan terhadap suatu perkara, maka hakim harus memberikan putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dan bahkan apabila terdapat keraguan dalam penilaian hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebenarnya pengertian tadi merupakan pengertian dari asas in dubio pro reo. Lantas, apa sebenarnya perbedaan dari asas in dubio pro reo tersebut dan asas in dubio pro natura yang akan kita bahas pada hari ini? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Lego Talk, dan jangan lupa juga untuk share konten ini ke temanmu agar temanmu gak ketinggalan pengetahuan baru. Berdasarkan precautionary principle atau asas kehati-hatian dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, maka wajib dikaji dan diteliti secara mendalam mengenai dampak negatifnya. Dan apabila tidak terdapat teknologi atau ilmu pengetahuan yang dapat meminimalisir dari risiko yang ditimbulkan terhadap dilakukannya kegiatan tersebut, maka aspek lingkungan wajib digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, precautionary principle mengalami perkembangan, di mana tidak hanya digunakan dalam pengambilan kebijakan, namun juga digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, sehingga precautionary principle tidak hanya bersifat preventif, namun juga represif. Kemudian, precautionary principle yang merupakan konsep dalam deklarasi Rio 1992 mengalami perkembangan dan memunculkan sebuah asas yang kita kenal sebagai asas in dubio pro natura. Asas in dubio pro natura berarti apabila terdapat ketidakpastian ilmiah, maka hakim wajib memberikan putusan yang paling menguntungkan terhadap lingkungan hidup. Asas ini sendiri menjadi karakteristik utama dalam proses beracara sengketa lingkungan hidup. Jadi jelas ya perbedaan antara asas in dubio pro reo dan asas in dubio pro natura, di mana asas in dubio pro reo berarti apabila hakim memiliki keraguan, maka hakim wajib memberikan putusan yang paling menguntungkan terhadap terdakwa. Sedangkan dalam asas in dubio pro natura, apabila terdapat ketidakpastian ilmiah dan keraguan hakim, maka hakim wajib memberikan putusan yang lebih menguntungkan terhadap lingkungan hidup. Sebelumnya, dalam kasus-kasus lingkungan hidup, kerap kali tergugat dan terdakwa lingkungan hidup lolos dari jerat tanggung jawab dan ganti rugi lingkungan. Sebab, ketika hakim mengalami keraguan dalam putusannya, hakim akan mengimplementasikan asas in dubio pro reo sebagai pedoman. Akan tetapi, seiring dengan perubahan paradigma dari homosentris ke ekosentris dalam peradilan lingkungan, maka asas in dubio pro reo berubah menjadi asas in dubio pro natura. Salah satu kasus kebakaran hutan yang menarik perhatian adalah gugatan terhadap PT Arjuna Utama Sawit atau PT AUS pada tahun 2014, yang mana kebakaran tersebut terjadi pada wilayah izin perkebunan sawit PT AUS di Kalimantan Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa PT AUS telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di wilayah perkebunan, serta menghukum PT AUS untuk melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, putusan tersebut juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung juga mewajibkan PT AUS untuk melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Asas in dubio pro natura sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu yang pertama kehati-hatian, yang kedua keadilan lingkungan, yang ketiga keanekaragaman hayati, yang keempat prinsip pencemar membayar, dan yang kelima adalah prinsip cerminan semangat progresif menyelamatkan lingkungan. Asas in dubio pro natura sebelumnya juga digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, misalnya gugatan terhadap PT Kalista Alam, yang mana kemudian PT Kalista Alam dihukum untuk melakukan ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Nah, gimana Sobat LTS? Sudah tahu kan apa itu asas in dubio pro natura? Menurut Sobat LTS sendiri, apakah dalam penegakan hukum lingkungan saat ini, asas in dubio pro natura sudah digunakan dalam peradilan lingkungan? Silahkan komentar di bawah ya. Sekian informasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe